Anakku meninggal dunia karena perbuatan keji suamiku, ibu mertuaku, dan iparku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Sebuah notifikasi pesan dari ponsel Mas Arman menyentakkan lamunanku. Terima kasih Tisa, sudah memberikan tas untuk ibu. Begitu bunyi pesan di grup WA keluarga, hatiku mencelos sedikit. Tisa, istri dari kakak iparku yang tinggal jauh di seberang pulau, lagi-lagi mendapatkan pujian. Balasan Tisa tidak kalah manis. Sama-sama, Bu. Kebetulan itu belum terpakai. Jadi untuk ibu saja. Harganya juga lumayan loh, Bu. 5 juta rupiah. Mataku membulat membaca nominal itu. 5 juta? Harga yang jauh di atas upahku sebulan lebih. Kamu memang menantu yang terbaik deh. Walaupun jauh, tapi perhatian dan mengerti ibu. Timpal ibu mertuaku, semakin mengukuhkan Tisa di singgasana menantu kesayangannya. Aku hanya bisa menelan ludah, membiarkan jemariku tanpa minat mengulir layar ponsel. Sudah biasa, ibu memang lebih sering memuji mereka yang jauh. Mungkin karena jarak membuat segalanya terasa lebih istimewa. Kamu lihat nih, Mbak Tisa memberikan tas untuk ibu. Lah kamu hanya bisa melihatnya saja kan? Dasar istri gak ada gunanya. Ucap Mas Arman, yang sedari tadi asik dengan dunianya sendiri, menghantam telak ulu hatiku. Kata-kata itu selalu terasa seperti duri yang menggores, mengingatkanku akan posisiku yang seolah tidak pernah cukup baik di matanya. Nafas berat lolos dari bibirku. Aku, Nisa, seorang ibu dari satu malaikat kecil, seorang buruh pabrik yang berusaha sekuat tenaga. Aku menyetujui permintaannya untuk memegang seluruh gajiku, dengan harapan kelak kami bisa memiliki rumah sendiri, lepas dari bayang-bayang rumah mertua yang selalu terbuka untuknya, mengambil apa saja yang dia mau. Mas Arman sendiri sudah lama tidak bekerja, semenjak perusahaan tempatnya dulu bekerja melakukan PHK. Malam ini keberanian kecil tumbuh dalam hatiku. Mas, uang tabungan kita sudah berapa? Tanyaku pelan, mencoba menyembunyikan nada harap yang bersemi. Reaksinya langsung penuh amarah. Untuk apa kamu mencari tahu? Jawabnya dengan nada meninggi. Jika sudah cukup, sebaiknya kita membangun rumah, Mas. Ujarku lagi, berusaha menjelaskan maksudku. Alah, belagu sekali kamu. Mentang-mentang kamu yang mencari uang, seenaknya kamu mau memerintahkanku. Sadar kamu, ridho Allah itu ada padaku. Jika aku tidak meridhoimu, maka Allah juga tidak akan meridhoimu. Mau kamu jadi istri durhaka? Sentaknya. Kata-kata itu selalu menjadi tamengnya, membungkam segala keinginanku. Lagi-lagi aku terdiam. Debar di dadaku terasa menyesakkan. Percuma saja aku bersikeras, kata-katanya selalu berhasil memukul mundurku. Aku hanya bisa memedam tanya dalam hati. Kenapa tabungan itu tidak akan cukup? Kapan tabungan itu akan cukup? Kapan kami akan memiliki rumah sendiri? Dan kapan aku akan merasa dihargai, bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai seorang istri. Malam ini, dinginnya kampung terasa semakin menusuk, merasuk hingga ke sumsum tulangku, membawa serta kepedihan yang tidak berani kuucapkan. Ponsel di atas meja bergetar lagi, memecah sunyi yang baru saja tercipta. Sebuah pesan dari grup keluarga kembali muncul. Kali ini dari ibu mertuaku. Terima kasih Heni, sudah membelikan ibu kalung emas.
Kalian memanglah menantu yang terbaik. Walaupun jauh, tetap perhatian sama ibu. Bukan seperti yang dekat. Dek, jantungku mencelos. Sebuah nyeri tajam menusuk ulu hatiku. Apakah selama ini kehadiranku tidak pernah dianggap? Bukankah setiap suap nasi yang beliau makan di rumah ini adalah hasil dari jerih payahku? Bukankah aku yang selalu memastikan kebutuhan sehari-hari terpenuhi? Kata-kata ibu mertuaku barusan seperti tamparan yang keras, menghempaskan semua usahaku begitu saja. Dengan cepat, ku ambil ponselku dan ku matikan layarnya. Aku tidak ingin terus-menerus membaca kata-kata yang hanya akan merobek luka di hatiku. Lebih baik aku fokus pada pekerjaan, pada Nara, pada apapun selain kenyataan pahit ini. Makanya, belikan ibu perhiasan juga. Jangan taunya cuma nangis aja. Celetuk Mas Arman, tanpa sedikit pun menoleh dari ponselnya. Ucapan itu, meskipun singkat, berhasil membakar telingaku. Air mata yang tadi hampir tumpah, kini mengering karena amarah yang tiba-tiba menyelimuti. Sini ATM-ku, Mas. Biar aku yang membelikan perhiasan untuk ibumu. Ujarku dengan nada dingin, berusaha menahan gejolak emosi. Enggak, enak aja. Kamu nyari aja tambahan uang. Kenapa juga harus minta uang ini? Jawab Mas Arman dengan nada marah yang tak kalah sengit. Matanya akhirnya beralih padaku, menatapku seolah aku baru saja melakukan kesalahan yang besar. Percuma berdebat, setiap kali aku mencoba menyuarakan isi hatiku, ujungnya pasti pertengkaran yang melelahkan. Aku memilih untuk mengalah. Aku berangkat kerja. Ucapku singkat, meraih tasku. Lebih baik aku mencari uang lagi. Terus bekerja keras, demi satu impian yang masih kupegang dengan erat, membangun rumah kami sendiri. Seperti biasa, Nara putri kecilku yang baru saja berusia 3 tahun, ikut bersamaku ke pabrik. Alhamdulillah, Bos Bunia sangat pengertian. Beliau mengizinkan aku untuk membawa Nara, asalkan aku tetap bisa bekerja dengan baik. Nara adalah anak yang luar biasa sabar. Jarang sekali merengek atau mengganggu pekerjaanku. Dia adalah matahariku, alasan utama aku untuk terus berjuang. Kamu gak akan bisa terus seperti ini, membiayai suami dan keluarganya. Lihat sepatumu pun sudah robek-robek seperti itu. Apa yang kamu harapkan dari pernikahanmu? Suara Fitri, temanku di pabrik, kembali terngiang-ngiang di telingaku. Kata-katanya seringkali menusuk, tapi kali ini ada benarnya. Sepatuku memang sudah memprihatinkan, bolong di sana-sini, tapi aku selalu menundanya untuk membeli yang baru. Uangnya lebih baik aku tabung, pikirku dulu. Kata-kata Fitri terus berputar-putar di kepalaku, hingga akhirnya hari ini aku memberanikan diri untuk meminta izin kepada bos untuk pergi ke bank. Aku ingin melihat sendiri berapa sebenarnya sisa uang hasil kerja kerasku selama ini. Buku tabungan sudah lama aku simpan rapat di dalam lemari. Dengan dibonceng Fitri, aku pun tiba di bank. Jantungku berdebar tidak karuan saat mengambil nomor antrian dan menunggu namaku dipanggil. Ada secercah harapan kecil di hatiku. Mungkin saja Mas Arman lebih bijak dari yang aku kira. Namun harapan itu langsung hancur berkeping-keping saat teller menyebutkan saldonya. 5 juta rupiah. Hanya itu. 7 tahun aku bekerja keras, menyisihkan hampir seluruh gajiku yang rata-rata 3 juta lebih setiap bulan, dan hasilnya hanya ini. Lututku terasa lemas, tubuhku limbung. Mas, kamu keterlaluan, bisikku lirih. Air mataku akhirnya tumpah tanpa bisa kutahan. Dengan langkah gontai, aku berjalan kembali menuju Fitri yang setia menungguku di luar. Kenapa? Tanyanya cemas melihat wajahku yang pucat. Hanya 5 juta rupiah. Ucapku tercekat, mencoba menahan isak tangis yang semakin kuat.
Jangan menangis. Kamu yang bodoh, percaya sama laki-laki Mokondo seperti itu. Sentak Fitri. Nada bicaranya penuh emosi. Benar, tidak ada gunanya aku menangis. Semuanya sudah terjadi. Sekarang yang harus aku pikirkan adalah bagaimana mengubah semuanya. Aku harus meminta gajiku secara tunai mulai bulan depan. Aku harus memegang kendali atas hasil jerih payahku sendiri. Kita balik ke pabrik, ucap Fitri, menggenggam tanganku dengan erat. Nara putri kecilku selalu menjadi penyemangat di setiap keadaan. Bahkan saat aku terpuruk seperti ini, melihat wajah polosnya yang tertidur di pangkuanku memberikan sedikit ketenangan. Dia adalah anak yang sabar, jarang sekali merengek dan selalu mengerti kesulitanku saat bekerja. Nara adalah jantung hatiku, alasan terkuatku untuk terus bertahan. Nisa, hari ini kita harus bekerja ekstra, karena kita akan kedatangan tamu dari dinas. Jadi sebaiknya kamu memulangkan Nara dulu. Hanya hari ini saja, ujar Bunia, bosku dengan nada penuh pengertian. Baik, Bu, jawabku. Aku tahu tidak mungkin ada Nara di pabrik saat pemeriksaan nanti. Dengan dibonceng Fitri lagi, aku membawa Nara pulang. Untuk sementara, aku mencoba melupakan dulu kekecewaanku pada Mas Arman. Hanya sehari, pikirku, besok aku akan kembali menjemput Nara. Sesampainya di rumah, kulihat Mas Arman tertidur pulas di sofa, dengan ponsel yang tergeletak begitu saja di sampingnya. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Aku memanggil Fitri masuk dan segera mengunci pintu kamar. Coba buka pesan WhatsApp-nya, bisik Fitri. Aku yang memang tidak terlalu mahir menggunakan ponsel pintar, sangat terbantu dengan kehadiran Fitri. Dengan hati yang berdebar, aku mulai membuka satu persatu pesan yang masuk di dalam ponsel Mas Arman. Mas, kirimkan aku uang dong, 5 juta aja. Aku mau jalan-jalan nih. Pesan dari Dito, adik Mas Arman. Arman, kirimkan ibu uang 7 juta ya. Mau beli emas. Pesan dari ibu. Arman, Mbak butuh uang. Gak banyak sih, cuma 5 juta saja. Mau beli perhiasan. Pesan dari Mbak Maya, kakak kandung Mas Arman. Darahku terasa mendidih membaca setiap pesan itu. Dan ternyata masih banyak lagi pesan serupa yang masuk. Semuanya meminta uang. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Mas Arman mengirimkan semua uang itu tanpa pernah memberitahuku. Jadi ini penyebab tabunganku hanya tersisa 5 juta saja. Uang hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun menguap begitu saja untuk membiayai keluarganya tanpa sepengetahuanku. Fitri hanya diam di sampingku. Raut wajahnya menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Hari ini, aku memilih untuk diam. Aku tidak ingin membuat keributan karena aku harus menitipkan Nara. Aku segera meletakkan kembali ponsel Mas Arman di tempat semula dan membangunkannya. Aku nitip Nara, makanannya sudah ada di meja. Ucapku datar, berusaha menyembunyikan gejolak amarah di dalam hatiku. Mas Arman hanya mengangguk tanpa menatapku, lalu segera menggendong Nara yang masih mengantuk. Aku hanya bisa berharap, untuk hari ini saja, dia bisa menjaga putri kecilku dengan baik. Sehari bekerja, rasanya sangat lelah. Pukul 9 malam aku baru sampai di rumah. Kudapati rumah sangat sunyi. Aku pun melangkah ke kamar untuk melihat Nara. Assalamualaikum anak ibu, ucapku mendekati Nara. Nafas Nara tersengal, tubuhnya panas, dia sangat lemas. Nara, teriakku histeris. Karena mendengar ucapanku, ibu mertuaku dan adik iparku masuk ke dalam rumah. Kamu kenapa? Tanya ibu. Badan Nara demam, Bu. Aku mau bawa dia ke rumah sakit, seruku. Tidak, enak saja. Mendingan uangnya untuk kami. Siniin dia, bentak ibu mertuaku.
sedangkan tubuhku ditahan oleh adik iparku dan juga kakak iparku yang baru saja masuk. Nara dibawa ke kamar mandi, lalu terdengar suara siraman air. "Hentikan!" teriakku mencoba melepaskan diri. Aku menggigit tangan kedua iparku dan berlari mendekati ibu dan Nara. Hingga... bruk! Aku langsung terjatuh karena hantaman gagang sapu tepat di belakangku. "Mau apa kamu?" bentak Mas Arman. Aku berusaha bangkit dan berjalan walaupun harus memegang tembok. Kulihat ibu memandikan Nara tanpa suara lagi. "Dia hanya belum makan dan mandi," seru ibu yang menaruh Nara di atas kasur tipis di kamar. Aku bahkan lupa sakitku dan langsung lari memeluk Nara. Kuciumi tubuh anakku yang nampak pucat itu. "Kembalikan uangku. Aku ingin membawa Nara." Pintaku mencium kaki Mas Arman. "Tidak, uangnya untuk ibu. Kamu beli saja makanan untuk Nara. Tadi siang makanannya dimakan oleh Selin," ucap ibu. Hatiku langsung nyeri. Bagaimana bisa anakku tidak makan seharian? "Mas, ini anakmu, Mas," teriakku. "Alah, kamu itu terlalu drama. Berikan dia makan saja," ucap Mas Arman, lalu pergi meninggalkan rumah. "Iya, tahu nih, sudah miskin, belagu lagi, membelikan makanan enak untuk anaknya. Mending makanan itu untuk Selin saja." Suara kakak iparku membuat hatiku panas. Lalu ibu mertuaku dan kedua iparku pun juga sudah meninggalkan rumah. Mereka bahkan mengunciku di dalam. Dengan tubuh gemetar aku mengambil ponsel menghubungi Fitri. Kulihat Nara yang sudah menggigil. "Sabar ya sayang," ucapku sambil berusaha memecahkan kaca jendela. Betapa tega Mas Arman meninggalkan Nara sendirian dan membiarkannya kelaparan. Makanannya dimakan oleh Selin, anak dari kakak iparku. Prang! Kaca jendela akhirnya pecah juga. Aku segera menyelimuti Nara dan melompat dari jendela. Tidak kuacuhkan tanganku yang berlumuran darah karena goresan kaca. Aku langsung berlari mencari bantuan. "Tolong!" teriakku sambil berlari menggendong Nara. Tidak ada tangisan, tidak ada lagi suara serak nafas naik turun seperti tadi. Aku terus berlari menuju ke puskesmas. Tidak ada satupun orang yang ingin menolongku saat melewatiku. Mereka semua takut kepada keluarga suamiku. Suami kakak iparku adalah kepala desa, sehingga mereka bisa semena-mena. Terseok-seok aku terus melangkah mencari pertolongan, hingga bertemu dengan Fitri yang juga sedang menuju rumahku. "Cepetan naik!" teriak Fitri. Aku segera naik ke atas motornya. Fitri memacukan motornya dengan kecepatan tinggi. Bahkan kami hampir saja menabrak. "Sus, tolong anakku, Sus!" teriakku ketika kami sampai di halaman puskesmas. Para perawat segera berlari mengambil Nara dari gendonganku. Tubuhku gemetar, suara takut menjalar ke seluruh tubuhku. "Selamatkan Nara ya Allah! Tolong selamatkan Nara!" Kalimat yang selalu keluar dari mulutku. Dokter yang melihat keadaan Nara menggeleng, lalu berucap, "Innalillahi wa innalillahi roji'un." Aku yang baru saja duduk untuk dibersihkan lukaku langsung berlari ke arah dokter. "Maaf Bu, anaknya sudah meninggal," ucap dokter. Duniaku hancur lebur. "Dokter, tolong anakku, Dok. Tolong anakku ya Allah. Dokter, Nara masih bernafas. Lihat itu perutnya masih naik turun. Dia masih hidup kan dokter?" teriakku hingga terasa di batas akhir suara. "Maaf Bu, adik Nara sudah meninggal dunia saat di perjalanan tadi," ucap dokter. "Tidak, tidak, Naraku masih hidup Dok. Ayo bangun sayang, maafkan ibu yang terledor meninggalkanmu kepada ayahmu. Sayang, siapa lagi yang menemani ibu? Ayo bangun," ucapku yang menciumi tubuh Nara yang terasa dingin. "Fitri, tolong katakan pada Nara untuk membuka matanya.
Tolong bujuk dia untuk membuka matanya, Fitri. Ucapku mengguncang-guncangkan tubuh Fitri yang berdiri di sampingku. Ikhlas, Nisa. Ikhlaskan Nara. Ucap Fitri memelukku. Apa ini? Kenapa Fitri memelukku? Kenapa kamu, Fit? Nara hanya sedang tidur. Dia hanya sedang lapar. Ucapku mendorong tubuh Fitri. Suster, tolong berikan aku nasi. Anakku kelaparan. Tolong, Sus. Ucapku bersimpuh agar diberikan makanan. Aku melihat mereka semua menangis. Aku tidak menyuruh kalian untuk menangis. Tolong berikan aku makanan, teriakku. Fitri langsung memelukku. Kita akan membalas mereka, bisik Fitri. Balas? Iya, tentu. Aku akan membuat mereka menangis juga. Sayang, kamu tidur karena kelaparan kan? Bagaimana sulitnya kamu menahan lapar, sayang? Maafkan ibu ya. Ibu janji akan membuat mereka membayar apa yang sudah mereka perbuat terhadapmu. Nara, Nara, ucapku. Aku bernafas tanpa udara. Nara, ini ibu sayang. Ibu sudah datang. Tolong bangun ya. Bangun ya sayang. Aku seolah tidak mampu menahan beban. Naraku kini sudah terbujur kaku akibat manusia-manusia berhati iblis. Ikhlaskan, bisik Fitri. Ikhlas? Apanya yang ikhlas? Bagaimana aku bisa ikhlas? Tolong katakan kepadanya untuk datang ke hatiku. Mana ikhlas itu? Ucapku yang terus memeluk tubuh kaku Nara. Matanya terpejam. Ya Allah, seburuk inikah takdirku? Kenapa harus anakku? Kenapa harus Nara yang kamu ambil ya Allah? Para perawat berusaha menenangkanku. Ibu, luka ibu harus diobati, ucap salah satu perawat. Tolong berikan suntikan mati saja kepadaku. Biarkan aku bersama Nara, ucapku yang kembali bersimpuh di hadapan para perawat. Astagfirullah, istighfar bu, ucap mereka yang berusaha merangkulku. Itu anakku sudah pergi. Anakku, ya Allah, teriakku meraung-raung melompat. Aku bahkan tidak tahu apa lagi yang akan aku lakukan. Istighfar Nisa, ingat, kamu harus tetap kuat untuk keadilan Nara. Ingat Nisa, ucap Fitri yang juga menangis di sampingku. Fitri, Nara Fit, tolong bangunkan dia. Tolong aku Fitri, ucapku yang terus saja mengibah, mendorong tangan Fitri agar pergi menghampiri Nara. Perawat-perawat itu mulai menutup lukaku. Ibu harus kuat. Adik Nara sudah tidak sakit lagi. Dia akan menunggu ibu di pintu surga, ucap salah seorang perawat lagi yang membuatku tersadar. Iya, Nara sudah tidak sakit lagi. Dia tidak perlu mendapatkan bentakan dari Mas Arman lagi. Nara, ibu akan mencari keadilan untukmu, nak. Fitri membantuku berdiri setelah perawat menutup lukaku. Kita bawa jenazah Nara, ucap Fitri. Aku mengangguk. Ku gendong jenazah kecil yang tadi pagi masih bermain denganku. Ku peluk erat tubuh mungilnya yang setiap hari menemaniku. Ku ciumi setiap tubuh Nara yang membuatku kuat senantiasa hidup. Kini tubuh itu kaku tidak bergerak. Tubuh itu tidak lagi mengeluarkan gerakan yang membuatku tertawa. Tidak ada lagi tangan yang selalu menepuk pipiku saat bangun melihatnya di pagi hari. Ya Allah, ampunilah hamba yang begitu berat untuk ikhlas. Hamba begitu mencintai titipanmu ya Allah, sehingga hamba begitu tidak bisa melepaskannya kembali kepada Sang Pencipta. Bau wangi tubuh Nara masih membekas di hidungku, masih sangat jelas tercium olehku. Nara, maafkan ibu ya nak. Sepanjang jalan Fitri terus menguatkanku. Kami diantar oleh mobil jenazah, sedangkan motor Fitri dikendarai oleh perawat. Aku terus memandangi wajah Nara,
begitu tenang, seakan dia sedang tidur. Suara sirine mobil jenazah membelah sunyi lorong rumah kami. Para tetangga datang untuk melayat. Nara dibaringkan di ruang tamu. Aku tidak sedikit pun beranjak dari samping anakku. Karena sudah malam, sehingga Pak Modin memutuskan untuk penguburan akan dilakukan besok hari. Fitri sudah mengabari ibu dan bapakku di kampung. Karena bapak juga sedang sakit sehingga mereka tidak bisa datang. Kamu ingin bicara dengan mereka? Tanya Fitri. Aku mengangguk dan meraih ponsel di tangan Fitri. Ibu, anakku Bu, Nara sudah pergi Bu. Duk, kamu yang sabar ya Duk, ucap ibu yang juga sedang sesenggukan. Bu, Nara Bu. Saat sedang menelpon ibu, Mas Arman dan keluarganya datang. Kamu apakan Nara? Bentak Mas Arman. Aku memandangi wajah mereka satu persatu, wajah yang telah membunuh anakku. Bukankah kalian yang tidak memberikan Nara makan? Bukankah dia yang telah membunuh Nara dengan memandikan Nara saat tubuhnya masih demam? Ucapku penuh kebencian. Melihat mereka membuatku sadar. Aku harus kuat. Aku harus bangkit. Nara harus mendapatkan keadilan. Ibu mertuaku terdiam. Para tetangga mencibir. Sudahlah, jangan melihatku. Toh itu sudah ajalnya, ucap ibu mertuaku. Aku bersumpah. Aku akan membalas semua perlakuan kalian. Aku bersumpah akan membuat kalian merangkak memohon pertolonganku. Aku akan membuat kalian semua menangis hingga lupa bagaimana untuk tersenyum. Seruku dengan lantang. Bersamaan dengan ucapanku, suara petir menggelegar. Padahal cuaca tidak menandakan akan turun hujan. Mas Arman terlihat gugup. Dia melangkah mundur satu langkah. Allah! Apa yang bisa kamu lakukan? Sentak ibu mertuaku. Aku akan mengambil semua apa yang telah kalian ambil dariku, ucapku. Fitri kini memelukku dengan erat. Sudah, kita fokus saja ke jenazah Nara dulu, ucap Fitri. Aku mengangguk. Aku tidur di samping jenazah anakku. Tidak ingin melewatkan satu detik pun jauh dari sisinya. Aku ikhlas. Aku harus ikhlas. Tunggu ibu ya, Nduk. Di saat aku sedang meratapi kesedihanku, keluarga Mas Arman juga sedang berbahagia di grup WA. Alah, anak miskin aja nggak usah ditangisi. Udah wajar kok dia mati. Pesan-pesan dari Mbak Tisah. Hahaha, nggak sopan kamu Mbak. Sudah. Oh iya. Aku lagi ngadain arisan perhiasan nih Mbak. Mau ikutan nggak? Balas Heni pada pesan Mbak Tisah. Ponselku yang kecil hanya bisa muat aplikasi WhatsApp. Aku ikut Kak. Boleh nggak Mas Arman? Pesan dari Desti. Aku juga ya. Pesan dari kakak iparku lagi. Mereka pikir aku belum mengetahui bagaimana uangku habis selama ini. Aku suka cara kalian. Kupandangi jenazah Nara. Nak, ibu janji akan membuat mereka semuanya menangis. Semalaman Fitri terus menenangkanku. Ini semua seperti mimpi. Fit, cubit aku Fit, ucapku. Mata sembab terasa hangat. Aku ingin ini hanyalah mimpi buruk. Pagi hari, semua persiapan pemakaman Nara pun dilakukan. Izinkan aku untuk memandangi wajah anakku lagi, ucapku. Kali ini tidak ada lagi air mata. Ya, seolah stok air mataku sudah habis. Tubuh kaku yang sudah dingin itu kini diantar ke tempat peristirahatan terakhir. Kamu harus kuat, Nisa. Harus kuat, ucap Fitri meremas bahuku. Aku terdiam, meremas tanah kuburan anakku. Aku berjanji, aku akan membuat mereka semuanya menyesal. Aku dan Fitri berjalan pulang ke rumahku. Para pelayat sudah kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, hatiku mencelos.
Mas Arman dan ibu mertuaku justru sedang asik menghitung uang duka kematian untuk Nara. Dasar pencuri, ucapku. Kamu bilang apa? Teriak Mas Arman. Aku memotret mereka menggunakan ponsel dan mengirimnya ke grup WhatsApp. Pencuri sedang menghitung uang Nara, pesanku dengan melampirkan foto ibu dan Mas Arman. Ting, tring. Mungkin saja pesanku sudah masuk ke ponsel mereka masing-masing. Wajah Mas Arman mengeras, matanya melotot dan memerah melihatku. Dasar setan! Teriak Mas Arman. Plak! Bruk! Plak! Aku tersungkur karena pukulan Mas Arman. Dasar anjing kamu! Ini semua uangku, karena ini adalah rumahku! Teriak ibu mertuaku. Aku tersenyum manis kepada mereka berdua. Wow, aku takut! Ledeku dan langsung melangkah keluar. Dengan dibonceng oleh Fitri, aku segera ke kantor polisi. Walaupun aku tahu, ini akan percuma saja, tapi setidaknya mereka tahu bahwa aku sudah mengibarkan bendera perang. Dulu aku tidak akan melawan, karena mereka tidak pernah menyentuh Nara. Juga karena pesan ibuku yang meminta agar aku menghormati suami. Aku memberikan uang kepada Mas Arman semata-mata hanya untuk membangun rumah, agar segera keluar dari rumah ibu mertuaku. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Fitri kepadaku. Enggak, aku enggak apa-apa, ucapku saat di perjalanan. Kali ini mereka tidak akan berkutik di hadapanku. Saat sampai di kantor polisi, aku langsung membuat laporan. Ini baru saja pemanasan. Tentu aku tidak akan membiarkan Mas Arman di penjara. Enak dong dia. Saat di kantor polisi, aku menyempatkan membuka grup WA. Di sana banyak umpatan diberikan kepadaku. Kak Heni, aku akan ikut arisan emasnya, pesanku. Baru beberapa detik aku mengirim pesan, mereka sudah membalas. Yakin kamu punya uang? Balas Mbak Heni. Selama ini membiayai ibu saja aku bisa. Aku ini bekerja loh Mbak. Tentu saja aku ada uang. Pesanku. Gak usah mengada-ngada kamu. Cepetan pulang. Pesan dari Mas Arman. Tungguin aja aku di rumah Mas. Balasku. Aku bersama 3 orang polisi berangkat menuju rumah. Loh, apa-apaan ini? Kenapa anakku mau dibawa ke kantor polisi? Kamu melaporkan Arman? Tanya ibu kepadaku histeris. Tentu ibu, Mas Arman di sel. Terus siapa yang akan memberikan uang kepada ibu? Ucapku meledek. Mas Arman dibawa oleh polisi. Ibu mertuaku begitu histeris. Makian untuk polisi pun terus keluar dari mulutnya. Mas Arman melihatku tajam. Segera aku mendekatinya. Ini baru jebakan awalku, Mas. Masih ada yang lebih dari ini. Bisiku kepada Mas Arman. Dia tidak banyak melawan. Hanya menurut saja saat dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Ibu, ini baru saja pemanasan awal. Berikutnya, kalian tentu akan lebih menangis lagi. Ucapku mendekati ibu mertuaku tersebut. Ah! Teriak ibu mertuaku yang ingin menyerah. Prang! Ups, sorry. Ucapku sambil menutup mulut karena ponsel ibu kini tergeletak di atas lantai. Ibu mertuaku semakin histeris. Aku melangkah untuk menambah kehisterisan ibu. Karena kini aku menginjak-injak ponsel tersebut. Gila kamu ya, teriak ibu. Enggak dong, itu dibeli pakai uangku kan, jadi terserah aku dong mau aku apain, jawabku. Dasar setan, teriak Desti yang baru saja datang. Bruk, aduh, teriak Desti. Ibu mertuaku yang melihat Desti terjatuh dan menabrak meja kayu langsung berlari mengangkat anaknya. Sorry, aku sengaja, ucapku tertawa mengejek. Desti langsung bangun dan mencoba menyerangku lagi. Bruk, dia kembali tersungkur. Kali ini
Dipastikan dia mencium lantai. "Dasar setan kamu!" teriak ibu mertuaku yang juga ingin menyerangku. Aku segera menghindar hingga ibu mertuaku kejedot tembok di belakangku. "Ibu, aku tidak akan main fisik denganmu. Ibu sudah tua, tentu saja ibu akan kalah jika aku pukuli," ucapku yang kali ini tanpa senyuman. Melihat mereka berdua membuatku kembali teringat akan kematian Nara yang baru saja terjadi. Panas, sakit, emosi, semuanya menjadi satu. Tapi aku tidak bisa membalasnya langsung. Aku akan memberikan mereka hukuman dariku. Aku akan membuat mereka tahu bagaimana resiko menyakiti orang lain. "Nara, ibu akan bangkit, nak. Ibu ikhlas. Ibu janji akan menyelesaikan semuanya." Ibu dan Desti kini berdiri berdampingan dengan tangan yang menggenggam wajah mereka masing-masing. Bibir Desti berdarah, jidatnya benjol berwarna ungu kehitaman. Tentu, benturannya dengan ujung meja sangatlah kuat. "Aku akan menyuruh Arman untuk memukulimu sampai patah," seru ibu mertuaku. "Wow, aku takut. Tapi bohong. Ya kali Mas Arman akan keluar dari tahanan bisa cepet. Kalau aku mau dia lama di dalam penjara, bagaimana, Bu? Ibu bisa apa?" Ucapku melipat kedua tanganku di dada. "Jangan merasa menang kamu. Kamu itu lupa ya, siapa menantuku?" Ucap ibu mertuaku dengan sinis, padahal jidatnya sudah benjol. "Ingat, Bu, masih ingat. Kepala desa kan? Terus dia akan melakukan apa? Toh di sini aku juga yang memutuskan," ucapku. "Kamu lihat saja besok. Arman pasti akan pulang," sentak ibu mertua. Aku jadi ingin melihatnya. Tapi besok kan? Kalau sekarang, sebaiknya kalian berdua keluar dari sini," ucapku. Mata ibu melotot. "Enak saja kamu mengusirku. Ini kan rumahku," teriak ibu mertuaku. "Bodoh amat. Toh uangku selama ini kamu yang pakai. Jadi rumah ini sebagai gantinya dong," jawabku santai. "Tidak, aku tidak akan keluar. Kamu yang harusnya keluar dari sini," seru ibu mertuaku. Aku segera berjalan ke arah pintu. "Keluar! Keluar sekarang juga!" teriakku sambil membawa pisau. Desti dan ibu mertuaku melihatku diselimuti emosi pun berlompat untuk keluar dari rumah. Aku tidak akan membunuh mereka seperti mereka membunuh Nara. Aku hanya akan mengambil apa yang menjadi hakku. Setelah kepergian mereka, aku langsung mengunci pintu. Banyak yang harus aku lakukan. Bercerai? Tentu itu terlalu enak untuk mereka. Selama ini aku tidak mengetahui bahwa uangku habis untuk keluarganya. Beberapa kali aku bertanya kepada Fadli, pekerja di toko bangunan, perihal Mas Arman apakah memang sudah memesan di toko itu atau tidak. Dan jawabannya memang, Mas Arman sudah memesan bahan bangunan, jadi aku percayakanlah uang untuk disimpannya. Aku segera membongkar lemari kayu yang berada di kamar. Ada yang ingin aku ambil. "Mas, kali ini kalian benar-benar akan menyesal." Malam ini rasanya begitu sepi, hampa. "Nara, ibu kangen sama kamu, nak. Tawamu, senyummu. Ya Allah, sesakit inikah untuk ikhlas? Aku bahkan tidak sedikit pun merasa lapar. Duniaku hancur. Aku sendiri tidak yakin sampai berapa lama aku mampu bertahan tanpa Nara. Untuk sekarang, aku harus kuat demi keadilan Nara. Tidak ada lebam di tubuh Nara. Tidak ada bukti kekerasan yang dilakukan oleh ibu mertuaku dan Mas Arman. Ini bisa saja akan dikatakan kelalaian orang tua. Aku pikir binatang saja akan menyayangi anaknya. Sehingga Mas Arman sebagai manusia tentu tidak akan tega menyakiti Nara. Tapi ternyata aku salah. Justru di tangan merekalah Nara kehilangan nyawanya. Malam ini, aku akan menikmati sepi, menikmati bau Nara yang masih membekas di bantal. "Nara,
Ibu kangen sama kamu, Nak. Entah jam berapa aku baru terlelap. Air mataku tidak lagi keluar. Hatiku terlalu sakit. Azan subuh membuatku bangkit dari tempat tidur, membuka spray dari kasur, lalu menyimpannya. Aku tidak akan mencuci spray ini. Bau nara, aku tidak ingin kehilangan bau itu. Sholat subuh dan langsung membuat sarapan untukku sendiri. Biasanya Nara akan berlari-lari, memainkan piring yang sudah kuatur. Ya, kemarin itu masih terjadi. Nisa, buka pintunya! Teriak khas ibu mertuaku menggelegar. Tidak kuacuhkan gedoranya di pintu rumah. Aku melanjutkan memasak dan bersiap untuk ke pabrik. Nisa, buka pintunya! Kami lapar! Teriakan yang aku yakini adalah suara kakak iparku. Mereka memang akan ke rumahku pada pagi hari untuk sarapan. Kubiarkan saja mereka terus berteriak-teriak hingga aku selesai bersiap. Kreat, pintu rumah kubuka. Lama sekali sih kamu buka pintunya. Kami sudah lapar tahu. Ucap kakak iparku yang ingin langsung menerobos masuk. Eits, mau kemana kalian? Tanyaku yang langsung menarik bajunya. Aku dan Selin lapar. Kita mau makan, ucapnya. Dengar ya, mulai hari ini tidak ada makanan untuk kalian. Minta saja pada menantu kalian yang jauh itu, ucapku sambil melangkah ke arah Desti yang sedang asik memainkan ponselnya. Dengan cepat aku langsung mengambil ponsel itu. Bibir dan jidat Desti masih membengkak karena semalam. Kembalikan ponselku, teriak Desti. Ini dibeli pakai uangku kan? Jadi aku mengambilnya kembali. Ucapku yang langsung menyimpan ponsel tersebut ke dalam tas. Di depan pagar, Fitri sudah datang menjemputku. Baiklah, aku berangkat dulu ya. Jangan lama-lama ya di depan rumahku. Ucapku sambil tersenyum. Pintu rumah sudah kukunci bahkan kugembok. Walaupun ibu dan kakak iparku mencoba menahan, tapi aku seolah menemukan kekuatan baru. Hari ini juga, aku akan menemui Mas Arman di tahanan untuk memperlihatkan apa yang sudah aku miliki dalam sehari. Tentu itu akan membuatnya marah besar. Nisa, Fitri, suara bos memanggil kami berdua. Entah apa yang akan diberitahukan sehingga kami berdua dipanggil. Bagaimana dengan kasusmu, Nisa? Tanya Bu Marisa. Aku hanya ingin memberikan pelajaran kepada mereka semua, Bu. Jawabku. Lakukanlah sesuai keinginanmu, Nisa. Mereka sudah keterlaluan. Ucap Bu Marisa. Selama ini aku tidak pernah menceritakan apapun kepada bosku. Karena menurutku permasalahan rumah tangga sangatlah tidak baik kalau harus diumbar. Sebagai seorang perempuan, kita harus bisa bertahan dalam badai dan bangkit saat terjatuh. Jadi begini, karena aku akan membuka cabang baru di Kalimantan, sehingga pabrik ini akan aku tinggalkan. Aku ingin kalian berdua yang mengurusnya. Perihal gaji, masing-masing kalian akan aku gaji 5 juta rupiah. Ucap Bu Marisa. Bagai diterpa angin segar, jalanku untuk memberikan pelajaran untuk mereka semua seakan membentang luas. Bahkan iparku yang kepala desa itu tidak akan bisa membebaskan Mas Arman jika aku tidak berkenan. Baiklah, kalian berdua istirahat dulu, dan mulai besok, kalianlah yang akan memimpin pabrik ini. Fitri memelukku. Aku juga tahu permasalahan apa yang sedang menimpa Fitri. Setelah keluar dari ruangan Bu Marisa, aku meminta Fitri untuk mengantarku membeli motor dan ponsel baru. Sedangkan ponsel Mas Arman dan Desti akan aku jual. Uang pembelian motor dipinjami oleh Bu Marisa, jadi aku bisa mencicil di kantor, tanpa bunga sepeser pun. Tring, lihat ini, aku baru saja pulang dari Bali. Pokoknya mah, jalan-jalan terus, bukan rumah pabrik, drama pengen dikasihani. Pesan Mbak Heni. Wow, asik ya. Aku juga mau ke Bali, ah. Balas kakak iparku.
Mereka pikir aku hanya akan diam saja sekarang. Segera aku pergi bersama Fitri, mencari motor baru, cukup jauh jarak yang kami tempuh berdua. Setelah memilih motor yang cocok, aku segera memotretnya. Cekrek! Alhamdulillah ya, setelah melepaskan diri dari benalu, langsung deh bisa beli motor baru secara cash. Kalau hanya ke Bali mah, itu mah gampang. Pesanku sambil melampirkan fotoku yang sedang duduk di atas motor. Sudah cukup aku terdiam, tidak menanggapi. Toh mereka tetap tidak berubah. Loh, dapat uang dari mana kamu? Itu kan mahal. Kamu mencuri ya? Balas kakak iparku. Oh, aku bukan kalian yang bisa mencuri uangku sampai habis. Balasku. Baru juga beli motor, sudah belagu amat sih, pesan Mbak Tisa. Wajib dong. Yang penting aku tidak meminta uangmu sama seperti suamimu meminta uang kepada suamiku. Balasku lagi. Hening untuk sesaat, lalu kembali ramai penuh dengan kata hinaan untukku. Tapi aku menikmati ini. Aku miskin, toh suamiku memang manusia tidak bertanggung jawab. Pesanku. Setelah membeli motor, aku langsung ke tempat ponsel baru. Memilih ponsel dengan harga 3 juta rupiah tentu akan membuat Desti merengek memintanya. Fitri, aku mau ke kantor polisi dulu, ucapku kepada Fitri. Fitri mengangguk dan berbelok ke arah pabrik. Rasanya aku tidak sabar menemui Mas Arman. Membayangkan wajah Mas Arman marah membuatku bersemangat. Tidak lama kemudian, aku sudah sampai di halaman kantor polisi. Kesenanganku semakin menjadi karena di sana ada Ibu dan Desti. Mereka berdua belum mengetahui perihal motor baruku. Kan ponsel mereka sudah rusak aku jual. Saat sampai di dalam kantor, aku berpapasan dengan suami kakak iparku, yang adalah kepala desa. Bebaskan Arman. Apa yang sudah kamu lakukan sehingga aku tidak bisa membebaskannya? Ucap Mas Yoga. Aku hanya melihatnya dengan tersenyum dan melangkah mendekati Mas Arman, Ibu dan Fitri. Lihat saja, aku akan mematahkanmu jika aku keluar dari sini. Bentak Mas Arman kepadaku. Kalau kamu keluar, lihat tuh, kakak iparmu gagal mengeluarkanmu. Ucapku menunjuk ke arah Mas Yoga yang sedang menunduk. Mata Mas Arman dan Ibu membelalak mendengar ucapanku. Aku tidak bisa membebaskan Arman. Ucap Mas Yoga menunduk. Nah kan, batal bebas? Enak sekali ya. Aku akan membuatmu membusuk di penjara. Ucapku tersenyum. Mas Arman mengepalkan tangannya. Rahangnya kembali mengeras. Bebaskan anakku! Teriak ibu mertuaku. Bebaskan enggak ya? Aku tertawa. Mas Arman yang terlihat menunduk langsung jatuh bersimpuh di hadapanku. Bebaskan aku, Dek. Aku janji akan memberimu uang bulanan lebih. Rumah kita akan segera aku bangun. Ucap Mas Arman. Loh, gak sombong lagi. Ucapku sambil memainkan ponsel baruku yang membuat mereka semua melotot. Ini baru awal-awal. Aku akan semakin membuat kalian hancur. Bangkit! Aku memang harus bangkit. Aku tidak akan membiarkan Mas Arman lama di penjara. Makan minum gratis, tanpa memikirkan biaya. Pembebasan Mas Arman tentu hanya ada di tanganku. Laporan yang aku lakukan dibantu oleh Bu Marisa. Tentu saja orang yang juga berpengaruh. Loh, itu kan ponsel yang aku inginkan. Dari mana kamu mendapatkannya? Berikan kepadaku! Teriak Desti, sambil mencoba meraih ponsel di tanganku. Ups, gak bisa. Ucapku yang bergeser sedikit hingga Desti hampir terjatuh. Dari mana kamu mendapatkan ponsel itu? Tanya Mas Arman. Dari menjual ponselmu dan Desti, Mas. Jawabku santai. Seketika nafas Mas Arman memburu. Berani sekali kamu.
bentaknya. Ya berani dong, bahkan mengusir kalian dari rumah pun aku juga berani, ucapku. Heh, sadar kamu, itu adalah rumahku, ucap ibu mertuaku. Terus, aku harus bilang wow gitu? Santai saja, Bu. Kalian hanya perlu ingat, kematian Nara akan membuat kesengsaraan untuk kalian semua, ucapku. Bebaskan aku akan membunuhmu jika aku keluar nanti, ucap Mas Arman. Lihat, lebamku juga belum hilang. Gak mungkin aku akan membebaskanmu, jawabku. Mas Arman mengepalkan tangannya. Kamu lupa, jika aku tidak meridoimu, maka Allah akan melaknatmu, ucap Mas Arman. Waduh, ngeri banget ya, suami zolim, gak ngaruh, ucapku sambil tertawa mengejek dan bersiap untuk pergi. Nisa, berikan ponsel itu kepada Desti. Kamu tidak pantas pakai barang mahal, teriak Mas Arman. Yang pantas itu yang bergaya padahal nggak mampu. Begitu, Mas, seperti kalian ini, ucapku menunjuk mereka satu persatu. Sudah dipastikan wajah mereka merah padam, emosi karena hinaanku. Aku akan membuat mulutmu patah, ucap Mas Arman dengan geram. Bagaimana caranya? Kamu saja masih di dalam penjara. Hahaha, tawaku menggelegar saat keluar dari kantor polisi. Aku kembali ke kantor. Aku akan membuat usaha untukku. Hinaan yang diberikan kepadaku akan kujadikan cambukan. Tidak ada pekerjaan yang hina selagi itu halal. Sudah beberapa hari aku dan Fitri memegang pabrik, dan Mas Arman pun masih di dalam penjara. Sengaja aku belum membebaskannya. Aku harus bisa karate dulu untuk menjaga diri. Karena itulah, setiap pulang bekerja, aku sempatkan untuk belajar di rumah salah satu orang yang tahu karate. Semenjak kepergian Nara, aku lebih banyak menyibukkan diri di luar. Banyak belajar hal baru. Nisa, buka pintunya. Kembali terdengar gedoran pintu di rumah saat aku masih terlelap. Karena sedang halangan sehingga aku tidak sholat subuh. Dasar pemalas! Ayo buka pintunya! Baiklah, waktunya bereaksi. Kenapa? Tanyaku saat membuka pintu. Aku lapar, ucap kakak iparku yang diikuti oleh ibu mertuaku yang akan masuk ke dalam rumah. Siapa yang menyuruh kalian untuk masuk? Ucapku yang langsung menarik rambut kakak iparku sehingga dia kembali keluar rumah. Aduh, sakit! Rintihnya. Kalau bertamu itu ucap salam. Alah, hanya ke rumahmu saja kok. Gak usah sok kaya deh kamu. Hanya orang kaya yang seperti itu. Gerutu kakak iparku. Beginilah orang miskin akhlak. Ucapku yang langsung menutup pintu rumah kembali. Buka pintunya. Ayo cepat buka pintunya. Aku lapar. Teriakan mereka terus terdengar. Baiklah. Aku segera membuka pintu rumah dan langsung menutupnya kembali. Mau kemana kamu? Tanya ibu mertuaku. Mau ke rumahmu. Jawabku yang berjalan dengan cepat masuk ke dalam rumah ibu. Apa yang akan kamu lakukan? Teriak ibu mertuaku saat melihatku yang langsung ke kamar mandi dan mengambil satu gayung air. Aku tidak menjawab pertanyaan ibu, justru langsung masuk ke dalam kamar Desti. Pure! Apa-apaan sih ini? Teriak Desti yang langsung berdiri sambil terbatuk. Bagus! Sekarang, masak untuk keluargamu. Rumahku bukan warung makan. Mau makan, ya masak sendiri. Tegasku. Ibu langsung mendekati Desti. Kamu gak apa-apa? Tanya ibu kepada Desti. Hidungku kemasukan air, Bu. Rengek Desti. Dasar perempuan iblis. Dasar perempuan iblis.
teriak ibu mertuaku yang ingin menamparku. "Eits, coba saja, mau ikut Mas Arman?" tanyaku. Ibu yang sudah mengayunkan tangannya ke udara menjadi bimbang dan menurunkan tangannya perlahan. "Kamu memang pantas dipukuli," ucap kakak iparku yang menahan tubuhku dari arah belakang. "Ini serius?" tanyaku. "Ayo pukul dia, Desti," seru kakak iparku. Belum sampai tangan Desti di wajahku, kakinya sudah lebih dulu aku tendang. "Aduh!" rintih Desti lagi, dan diikuti oleh rintihan kakak iparku karena kakinya aku injak dengan kuat. Ibu terpaku melihat kejadian itu. "Awas kamu! Jika Arman sudah keluar, aku akan menyuruhnya untuk mematahkan tubuhmu," teriak kakak iparku. Nggak takut. Sudah deh, nggak usah banyak drama. Masak sekarang juga," ucapku dan berbalik meninggalkan rumah ibu. Tidak kupedulikan umpatan ibu dan kakak iparku. Hari ini 3 hama dapat pelajaran lagi. Karena hari ini waktunya aku libur, sehingga kusempatkan untuk membereskan rumah. "Ini motor siapa?" Suara dari luar rumah terdengar. "Nisa! Nisa!" Suara ibu memanggilku. "Ada apa sih, Bu?" tanyaku yang hanya mengintip dari jendela. "Ini motor punya siapa?" tanya ibu mertuaku. "Motor punyaku," jawabku santai. Desti dan ibu terbelalak, sedangkan kakak iparku santai, karena dia sudah mengetahuinya. "Berikan kuncinya kepadaku, atau aku akan menghancurkannya." Desti memegang batu besar dan mengarahkannya ke arah motorku. Aku melihatnya dengan tenang. Dia pikir aku takut. "Silahkan saja, tapi aku yakin kalian akan menyesal jika mengganti rugi," ucapku dengan santai. "Nisa, ayo berikan kuncinya. Desti sudah lama menginginkan motor itu. Cepat ayo berikan," teriak ibu mertuaku. "Beli sendiri dong. Kenapa malah minta-minta?" ucapku. "Kewajibanmu itu untuk membelikan Desti. Kamu kan tinggal di rumah ibu," teriak ibu mertuaku. "Eits, selama ini kan kalian yang memakai uangku. Itu kalung di lehermu yang dibeli pakai uang siapa? Uangku kan? Kalian pikir aku tidak tahu kalau kalian yang menghabiskan uangku selama ini?" ucapku. "Loh, uangmu kan uangnya Arman juga. Kewajiban Arman untuk menghidupi kami. Itu artinya juga menjadi kewajibanmu," ucap ibu mertuaku. "Loh, sejak kapan itu menjadi kewajibanku?" "Nggak salah," jawabku yang masih santai duduk di balik jendela sambil memakan cemilan. "Ayo berikan kunci motornya," teriak Desti merengek. "Sudah aku katakan, kalau kamu mau, ya beli sendiri," ucapku. "Pokoknya aku mau motor itu. Aku mau motor ini, Bu," teriak Desti lagi sambil menghentak-hentakan kakinya. "Nisa, jangan membuat Desti marah. Nisa, jangan membuat Desti marah. Ayo cepetan berikan kunci motor itu," seru ibu mertuaku. "Bayar dulu, nggak banyak kok. Cuma 18 juta saja," jawabku. Mata ibu melotot. "Kenapa? Kaget ya? Aku membelinya secara cash loh," ucapku. Desti semakin meraung-raung meminta kunci motorku. "Aku pecahkan motor ini sekarang juga," ancam Desti lagi. "Aku nggak takut," jawabku santai. Desti langsung mendorong motorku hingga jatuh dan dia pun berlari sambil menangis. "Sudah puas kan kamu membuat Desti menangis?" teriak ibu mertuaku. "Belum," jawabku. "Ayo buka pintu ini. Aku lihat kemarin kamu membeli ayam," teriak ibu mertuaku. "Ih, mau mencuri ya? Nggak bisa dong," ucapku. "Kamu mau kami mati kelaparan?" ucap ibu mertuaku.
Ya nggak apa-apa lah. Toh itu bukan aku. Minta aja sama menantumu yang jauh itu. Bukannya mereka itu yang terbaik. Jawabku. Tidak bisa. Tugas mereka memberiku barang-barang yang mahal. Bukan makanan. Tugasmu yang seharusnya memberiku makanan. Jawab ibu mertuaku. Hahaha, itu kan dulu, Bu. Bukan sekarang. Lebih baik ibu pulang saja. Beli bahan dan masak sendiri. Karena kalau di sini ibu akan kelaparan. Jawabku. Heh, manusia sombong. Lihat saja nanti. Aku akan membuatmu dikeluarkan dari desa ini. Ucap kakak iparku yang baru saja muncul. Ya tahu deh, istrinya kepala desa. Tapi aku nggak takut sih. Sudah sana, berikan makanan untuk keluargamu. Ucapku yang langsung menutup jendela. Bertengkar dengan mereka membuatku lapar. Jika aku dulu masih memakluminya, maka sekarang tidak akan. Tring, tring. Banyak notifikasi pesan yang masuk. Kak, jadi ikut nggak? Tanya Kak Heni kepada Mbak Tisa. Jadi dong, balas Mbak Tisa. Aku juga ikut ya, pesan kakak iparku. Tuh orang miskin jadi ikut apa enggak sih? Tanya Mbak Tisa. Mereka pikir aku sedang main-main ya? Aku jadi ikut dong, Mbak. Aku transfer sekarang juga ya. Mana nomor rekeningnya? Balasku. Karena aku penasaran, kamu mampu apa enggak? Maka aku akan mengirimi nomor rekeningku. Ingat ya, jika kamu berhenti di tengah jalan, maka uangmu akan hangus. Pesan Mbak Heni. Gampang saja itu mah. Balasku. Mbak Heni mengirim nomor rekeningnya. Walaupun aku baru saja belajar dan masih lambat dengan hal seperti ini. Tetapi demi mereka, aku akan melakukannya. Aku sudah transfer ya Mbak. Ini buktinya. Pesanku lagi. Banyak yang sudah membaca, tapi tidak ada jawaban. Tentu saja mereka sedang syok. Kamu dapat uang dari mana? Tanya Mbak Heni. Oh iya, aku lupa. Mulai beberapa hari yang lalu, aku yang memimpin pabrik tempatku bekerja. Jadi sekarang, kalian tidak perlu tanya kenapa aku banyak uang. Balasku. Hahaha, kalau mau menghayal itu jangan terlalu tinggi. Nanti jatuh, sakit. Pesan Mbak Tisa. Hahaha, kakak yang banyak menghayal. Sebentar lagi kalian akan gigit jari, karena aku akan menghentikan pengiriman roti ke tempat suamimu. Terlalu banyak korupsi di sana. Balasku. Suami Mbak Tisa memang penjual roti dari pabrik tempatku, tapi hutangnya sudah menumpuk, karena sudah beberapa bulan tidak membayar. Terlalu banyak korupsinya. Balasku. Suami Mbak Tisa memang menjual roti dari pabrik tempatku bekerja, tapi hutangnya sudah menumpuk karena sudah beberapa bulan tidak membayar. Heh, jangan fitnah kamu ya. Miskin aja belagu. Pesan Mbak Tisa dengan marah. Ya enggak lah, ngapain aku harus fitnah? Aku tahu itu dosa. Pengen lihat. Balasku. Dasar tukang fitnah. Kurang ajar, binatang kamu. Mbak Tisa membalas pesanku dengan kata-kata seperti itu, dan membuatku tertawa saat membacanya. Baiklah, waktunya bereaksi. Segera aku menghubungi Fitri. Setelah mengirim pesan kepada Fitri, kami berdua menyusun rencana. Langkah pertama adalah mengumpulkan bukti korupsi yang dilakukan oleh suami Mbak Tisa selama menjual roti di pabrik. Dengan bantuan Fitri yang telaten, satu persatu catatan penjualan yang diselewengkan berhasil kami kumpulkan. Laporan resmi pun dilayangkan ke pihak berwajib dengan bukti yang tidak terbantahkan. Tidak butuh waktu lama, suami Mbak Tisa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Langkah selanjutnya adalah rumah yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaanku. Dengan hati yang mantap, rumah itu aku jual.
Uang hasil penjualan aku jadikan modal untuk membeli rumah baru yang jauh dari kenangan pahit dan orang-orang yang menyakitiku. Sebuah awal yang baru, di tempat yang baru. Kabar tentang keluarga suamiku sampai juga kepadaku. Mereka menjadi lontang-lantung seperti layangan putus. Ibu mertuaku dan kedua iparku harus merasakan kerasnya hidup tanpa uang dan kemudahan yang selama ini mereka nikmati dari hasil jerih payahku. Lebih memuaskan lagi, Mas Yoga, sang kepala desa yang dulu begitu berkuasa, ikut terseret kasus korupsi dana desa dan kini mendekam di penjara. Dampaknya lebih jauh. Keluarga mereka diusir dari kampung karena malu dan marah atas perbuatan Mas Yoga. Sesuai rencanaku, Mas Arman kubebaskan dari penjara, namun kebebasannya tidak membawa kebahagiaan. Catatan kelamnya sebagai pemalas dan pelaku kekerasan terhadap istri membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Rumah yang dulu dia anggap sebagai miliknya, kini sudah menjadi milik orang lain. Tidak punya keluarga yang mau menampung. Mas Arman akhirnya ikut menjadi salah satu gelandangan di jalanan. Merasakan dinginnya malam dan kerasnya mencari sesuap nasi. Persis seperti yang pernah Nara alami karena kelalaiannya. Kini aku hidup dengan tenang di rumah baruku. Sesekali kabar tentang penderitaan mantan suamiku dan keluarganya sampai juga kepadaku. Melihat mereka merasakan akibat dari perbuatan keji mereka, hatiku yang dulu penuh dengan luka kini perlahan terobati. Keadilan untuk Nara akhirnya terwujud. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan konsekuensi yang setimpal atas kezoliman yang mereka perbuat. Rasa sakit kehilangan Nara akan selalu ada. Namun kini, aku bisa melanjutkan hidupku dengan hati yang lebih ringan. Tahu bahwa mereka telah membayar perbuatan mereka. Balas dendam memang bukan jalan yang terbaik. Tetapi dalam kasusku, melihat mereka menderita adalah cara keadilan bekerja dan luka hatiku sedikit terobati. Tamat.